Pohon ini ada sebelum daerah pemukiman ini ada. Tiba-tiba ada suara berderam keras dekat kita. Woi, itu tuh ada di atas. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Bro, what's up? Kenalin, gua Ariel. Buset, dikata gue Ariel Noah kali. Ahai. Gue mau ceritain kisah horor gue yang paling nempel di pikiran gue nih cuy. Gue ini pekerja serabutan dan pasti banyak waktu luangnya kan. Apalagi malam hari. Mau merem, malah kepikiran negara. Alhasil, gue ngajak temen tongkrongan buat nongki. Uniknya, kita tuh kalau nongkrong suka banget di kegelapan. Berasa lagi renungan malam dah. Mungkin biar muka kita nggak kelihatan sama warga. Biar kagak disuruh-suruh gotong royong dah. Kalau kelihatan lagi nganggur, kalau belum ada job panggilan. Malam itu, gue sama temen-temen cari spot nongki yang oke. Adem dan berbeda dari biasanya. Pas banget buat ngopi sambil nyanyi-nyanyi pakai gitar. Ketemulah di pinggiran kampung. Ada pohon beringin gede banget. Kata orang sih, pohon ini ada sebelum daerah pemukiman ini ada. Buset, sepuh banget nih pohon. Orang-orang sih bilang pernah ada yang ngeliat penampakan. Angker banget dah pokoknya nih pohon. Tapi siapa yang peduli, ya kan? Gue sama temen-temen paling cuma ngobrol ngalur ngidul dan nyanyi-nyanyi. Tapi saat kita lagi nyanyi lagu Ada dan Tiada, tiba-tiba ada suara berderam keras dekat kita. Dan semua saling lihat-lihatan. Gue pun refleks, berdiri cari sumber suara itu. Nengok kiri, kanan, tapi gak ada siapa-siapa selain kita. Kita mikir, mungkin cuma hembusan angin atau binatang lewat. Jadi, acara nongkrong lanjut kayak gak ada apa-apa. Salah satu dari kita bercanda. Si Jerry bilang, mungkin pohon beringinnya gak suka kita nyanyi fals kali ya. Semua ketawa lepas banget dan tetap ngelanjutin nyanyinya. Gak lama dari itu kita pulang ke rumah masing-masing. Karena udah nyaman banget nongkrong di situ, besok malamnya kita balik lagi. Basecamp dadakan lah istilahnya. Malam itu lebih seru karena lebih rame orangnya dari sebelumnya. Kita ngobrolin apa aja, dari gosip kampung, rencana liburan, sampai topik absurd tentang alien. Tiba-tiba, pas lihat jam, waktu menunjukkan jam 3 pagi. Gue ngerasa ada angin yang dingin banget, yang berhembus pelan, langsung ke leher gue. Ternyata, bukan cuma gue yang ngerasa, semua temen gue juga kaget. Langsung tengok kiri, kanan, sambil gosok-gosok leher. Kayak ada sesuatu yang gak kelihatan barusan lewat depan kita. Kita mulai gak nyaman, tapi masih berusaha santai. Sampai tiba-tiba dari atas pohon beringin itu ada yang lemparin pasir ke arah kita. Awalnya cuma beberapa butir aja, tapi lama-lama kayak segayung pasir yang dilempar ke arah kita. Gue langsung inisiatif nyenterin ke atas. Iya, ke arah pohon beringin. Dengan bulu kuduk yang berinding parah. Ternyata di sana nggak ada apa-apa. Padahal nih ya, nggak ada angin kenceng, nggak ada orang yang bisa ngelempar dari tempat setinggi itu. Si Jerry yang duduk paling pojok di pohon tiba-tiba teriak, "Woi, itu tuh ada di atas!" Sontak kita semua mendongak ke arah yang dia tunjuk. Di atas pohon, samar-samar di balik dedaunan, kita semua lihat sosok gede, berbulu, dan matanya merah menyala kayak bara api. Tatapannya bikin bulu kuduk gue merinding sebadan-badan. Sosok itu gak bergerak, cuma diam merhatiin kita dari atas. Tapi tatapannya bukan tatapan biasa. Lebih kayak dia marah karena kita berani nongkrong di wilayahnya dan seolah nyuruh kita pergi. Gak pakai mikir panjang, gue sama temen-temen langsung kabur secepat mungkin. Ninggalin kopi, gitar, bahkan sendal.
Kita semua akhirnya sampai di daerah pemukiman warga. Semua pada ngos-ngosan. Pas mau balik ke rumah masing-masing, kita sadar ada satu orang yang gak ada. Si Jerry ketinggalan. Gue mengarahkan temen-temen buat balik lagi cari si Jerry. Karena ngeri kenapa-napa dan takut gak ada yang tahu dia di situ selain kita. Akhirnya kita balik ke sana dengan rasa keberanian setipis tisu yang diairin. Kita kaget banget, si Jerry tersungkur di jalan dan dia pingsan. Ampun banget nih bocah, nyusahin aja dah. Akhirnya kita gotong Jerry dan kita taruh di rumah gue sampai dia sadar. Keesokan harinya setelah dia sadar, gue tanya apa yang terjadi sampai dia tersungkur dan pingsan. Si Jerry bilang dia ngeliat sosok berbulu itu ngejar dia dan narik badannya sampai dia tersungkur. Habis itu dia gak inget apa yang terjadi setelah itu. Badan Jerry penuh luka dan anehnya di bahunya ada cap tangan gede banget dan kayak melepuh gitu. Akhirnya kita bawa dia berobat ke IGD. Dokternya terheran-heran. Pas dicek, bagian paha Jerry juga merah melepuh, kayak kesiram minyak panas. Tapi kayak ceplakan tangan. Jerry pun diobatin. Anehnya setelah keluar dari ruang dokter, dia bengong. Ditanya apapun gak ngejawab. Kita goyang-goyangin badannya, tetap gak ada respon. Seketika dia pingsan lagi. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit umum untuk ditindaklanjuti pemeriksaannya. Dokter menyarankan buat tes darah. Sambil menunggu hasil tes, kita semua selalu ada di samping Jerry. Selang beberapa menit, Jerry kebangun dari pingsannya. Syukurnya dia udah normal lagi. Anehnya, matanya selalu ngelirik ke pintu ruangan kayak melihat sesuatu. Padahal gak ada apa-apa di sana. Muka Jerry lambat laun jadi pucat. Kita alihin Jerry ke makanan yang kita bawa supaya gak fokus lihat apa yang gak bisa kita lihat. Setelah selesai pemeriksaan dan hasil tes udah keluar, dokter gak menemukan masalah medis serius dan bilang hasilnya normal, gak ada apa-apa yang mencurigakan. Tiba-tiba badan Jerry mulai kejang. Bibirnya gerak-gerak seolah mau ngomong sesuatu pakai bahasa yang gak dipahami siapapun. Fix! Jerry kesurupan. Tangannya mulai mengeras dan menggaruk kasur rumah sakit. Matanya terlihat kosong dengan pandangan tajam yang aneh. Dari mulutnya keluar suara pelan tapi berat. Dan bukan suara Jerry cuy. Dan dia bilang, kalian gak usah ikut campur, atau anak ini kami bawa. Gue pun deketin Jerry dan berbisik ke telinganya, Jer, kalau lu bisa denger gue, kasih tanda dong. Jangan bikin kita takut gini. Jerry pun udah dibolehin pulang ke rumah sama dokter. Kita bopong lagi lah dia ke mobil. Gue pun megang tangannya Jerry, mulai mencet jari-jarinya, didoain ubun-ubunnya. Dan Jerry masih setengah sadar dengan tatapan kosongnya. Akhirnya gue ngusulin ke teman-teman, kayaknya ini udah parah deh gangguannya. Gue tahu tempatnya Pak Surya, orang pinter di kampung sebelah. Kita bawa Jerry ke sana aja. Begitu sampai rumah Pak Surya itu, dia udah langsung tahu ada yang gak beres tanpa kita ceritakan apa-apa. Pak Surya bilang, bawa dia ke dalam, sambil nunjuk ke tikar yang udah digelar di ruang tamunya. Kita pindahin Jerry di atas tikar dalam kondisi pingsan. Sementara Pak Surya nyalain dupa dan baca doa dengan suara yang lirih. Saat ritual dimulai, suasananya engap, kayak rame orang gitu. Badan si Jerry bergetar hebat dan suara aneh itu keluar dari mulutnya dan bilang, dia milik kami. Suaranya kenceng dan menggema. Pak Surya nyiramin air yang ada kembang 7 rupa di dalamnya. Si Jerry berontak, suasana makin mencekam, barang-barang berjatuhan. Pak Surya tetap jalanin ritualnya tanpa menghiraukan yang terjadi di sekitarnya. Setelah hampir setengah jam, Jerry akhirnya diem. Dia berhenti berontak dan matanya udah gak kosong lagi. Pak Surya ngejelasin, anak ini diganggu karena kalian memasuki tempat yang salah. Pohon besar tempat kalian nongkrong itu banyak penunggunya. Mereka gak suka kalian bercanda dan bikin keributan di sana.
Pak Surya nganter kita ke lokasi pohon beringin keesokan harinya. Dengan bawa sesajen dan nyalain dupa, kita minta maaf sesuai arahan beliau. Ritual itu sederhana, tapi Jerry ngerasanya sejak ritual semalam, badannya mulai mendingan. Setelah semua selesai, Jerry terlihat lebih tenang. Bahkan dia bilang tubuhnya jauh lebih ringan. Setelah kejadian itu, Jerry pulih total. Dia udah gak pingsan dan tatapannya udah gak kosong lagi. Dia juga sekarang lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Kita jadi belajar sesuatu yang berharga dari kejadian ini, bahwa gak semua tempat cocok buat dijadiin tempat santai. Apalagi pohon beringin itu udah lama ada, pasti ada penunggunya. Sejak saat itu, kita udah gak berani nongkrong di bawah pohon itu lagi. Sampai di sini akhir cerita gue. Bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.